Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Insyaallah pada siang hari yang penuh berkah ini kita akan melaksanakan prosesi wisudawan santri tahfizul Quran dan santri adat tafakur. Sebelumnya kami mintakan dengan segala hormat kepada Al-Mukarram guru kami Al-Ustaz untuk berada di shaf nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi wisuda santri Ma'had Darul Hijrah cabang tahfizul Quran. Kami panggilkan Muhammad Daun bin Zulyandri. Tempat tanggal pada 9 November 2007. Pendidikan sebelumnya STN 31 bahasa membaca, bahasa menghafal 4 tahun, bahasa persiapan kubro 3 bulan. Selanjutnya kami panggilkan Muhammad Dobin Yusrin bin Palis. Tempat tanggal lahir Indrapura 6 Agustus 2007. Alamat Indrapura Pesisir Selatan. Pendidikan sebelumnya SDN 04 Air Pura. Masa menghafal 2 tahun 11 bulan. Masa persiapan kubro 4 bulan. Selanjutnya kami panggilkan Abdullah Jabbar bin Ja'far. Tempat tanggal lahir pada 9 September 2005. Alamat Marapalang, Kota Padang. Pendidikan sebelumnya SDN 24 Gunung Tabing. Masa menghafal 4 tahun 6 bulan. Masa persiapan kubro 4 bulan. Selanjutnya kami panggilkan Zafarizal Fajril bin Eji Gusri. Tempat tanggal lahir Lubuk Taro, Sijunjung, 8 September 2005. Alamat Lubuk Taro, Sijunjung. Pendidikan sebelumnya SDN 08 Silamu. Masa menghafal 4 tahun 9 bulan. Masa persiapan kubro 5 bulan. Selanjutnya kami panggilkan Muhammad Abdul Zikri bin Marzuki. Tempat tanggal lahir Kampar 31 Agustus 2003. Alamat Kampar, Riau. Pendidikan sebelumnya Ponpes Ansor Al-Sunnah. Masa menghafal 5 tahun. Masa persiapan kubro 6 bulan. Selanjutnya kami panggilkan Salman Al-Farzi bin Sudarman. Tempat tanggal lahir Padang 13 Juni 2008. Alamat Kuranji, Kota Padang. Pendidikan sebelumnya STN 48 Kuranji. Masa menghafal 3 tahun 5 bulan. Masa persiapan kubro 2 bulan. Selanjutnya kami panggilkan Vigo Al-Ghaffar bin Aril Ghaffar. Tempat tanggal lahir Padang 11 Juni 2006. Alamat Cengkeh, Kota Padang. Pendidikan sebelumnya SDN 38 Kampung Baru. Masa menghafal 4 tahun 6 bulan. Masa persiapan kubro 4
Selanjutnya kami panggilkan Ahmad Farel bin Fir, tempat tanggal lahir Solok 10 Februari 2006, alamat Iliran Rumangti, Kabupaten Solok. Pendidikan sebelumnya SMPN 2 Hilgon Solok. Selanjutnya kami panggilkan Abri Fadil bin Asrin, tempat tanggal lahir Padang 4 April 2001, alamat Kota Tanggang, Kota Padang. Pendidikan sebelumnya Man 3, Kota Padang. Selanjutnya kami panggilkan Galang Sumardi bin Sumardi, tempat tanggal lahir pada 22 Desember 2005, alamat Lubuk Galung, Kota Padang. Pendidikan sebelumnya SMP 19 Bungus, Teluk Kabung. Selanjutnya kami panggilkan Muhammad Davis bin Pendrizal, tempat tanggal lahir Sungai Agung 19 Oktober 2005, alamat Iliran Kumanti, Kabupaten Solok. Pendidikan sebelumnya Ma'had Darul Ilmi Salafiyah Singkarak. Selanjutnya kami panggilkan Muhammad Irfan bin Musmardi, tempat tanggal lahir Padang 30 Desember 2007, alamat Pau, Kota Padang. Pendidikan sebelumnya SMP 14, Kota Padang. Selanjutnya kami panggilkan Rizki Fatur Rahman Ramadan bin Winarno, tempat tanggal lahir pada 27 Oktober 2003, alamat Pau 2, Kabupaten Solok. Pendidikan sebelumnya SDN 03 Pekovina. Selanjutnya kami panggilkan Umar Abdurrahman bin Eman, tempat tanggal lahir Tengkulon 23 Maret 2005, alamat Saudara Suranti, Pesisir Selatan. Pendidikan sebelumnya SDN 14 Sungai Sirat, Suranti. Selanjutnya kami panggilkan Zahra Suharasya Depoto bin Riko Afrianto, tempat tanggal lahir pada 26 Oktober 2007, alamat Kota Tanggang, Kota Padang. Pendidikan sebelumnya SD Quran Al-Risalah. Silakan kepada guru kami untuk selanjutnya kami mintakan kepada Ketua Yayasan Syekh Yasin Al-Fadani, Bapak Abdul Mendra Kernes, untuk memasangkan pokarde kepada para wisudawan kita. Pada petugas dipersilakan.
Muhammad
kursi yang telah disediakan. Selanjutnya kepada kedua orang tua Zafarizal Fajr bin Encik Busri untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Selanjutnya kepada kedua orang tua Muhammad Abdul Zikri bin Marzuki. Selanjutnya kepada kedua orang tua Samad Al-Fadisi untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada orang tua Ibu Al-Mufa bin Abi untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Selanjutnya kepada kedua orang tua Muhammad Habib Zaki bin Keter untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Selanjutnya kepada kedua orang tua Muhammad Bilal As-Siddiq untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Insyaallah kita akan memulai pemasangan mahkota kepada kedua orang tua sebagai simbol pemasangan mahkota nanti di akhirat kelak kepada kedua orang tua yang anaknya hafiz Al-Quran. Pertama kita minta kepada saudara Muhammad Daud Al-Hafiz untuk memasangkan mahkota kepada kedua orang tua beliau. Selanjutnya kepada saudara Muhammad Dobir Yusri untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Mustafa
kepada wisudawan pada angkatan ke-7, kepada para wisudawan angkatan ke-7 tahun lalu, silakan untuk mengambil tempat di depan. Silakan 10 orang wisudawan tahun lalu angkatan ke-7, kita persilakan untuk mengambil tempat di bahagian depan. Tolong bagi. Silakan 10 orang wisudawan ke-7, ada hadiah kenang-kenangan dari ketua yayasan. Silakan berdiri di depan menghadap ke jemaah. Alhamdulillah hadir lengkap 10 orang yang sedang menjalani masa khidmat di pondok dan sudah ada yang selesai. Kepada ketua yayasan yang kami muliakan, waktu dan tempat kita persilakan. Ini berupa apresiasi dari yayasan kepada anak-anak kita yang telah selesai menghafal Al-Quran
memberikan hadiah. Nanti hadiah yang sebenarnya nanti di akhirat bisa memberikan tiket kepada 10 orang ahli keluarganya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan tetap kepada Allah Subhanahu yang telah menciptakan alam semesta, menciptakan seluruh isinya, dan semua akan kembali kepadanya. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang memperjuangkan agama sampai hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Khair berserta jajarannya, yang kami hormati pengurus Pondok Pesantren Darul Hijrah yang dipimpin oleh Mbak Firman dan rekan-rekannya, yang saya hormati Ustaz Iswandi, Ustaz guru-guru, dan semua seperangkatnya. Yang kami hormati santriwan dan santriwati wisuda pada hari ini. Yang kami hormati ibu bapak, wali santri dan beserta undangan. Yang kami hormati jamaah muslimin muslimat yang hadir pada undangan pesta wisuda Hafiz Quran dan wisudawati Hafiz Quran. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT mengawali kami atas nama mewakili semua wali santri dan mengucapkan terima kasih kepada pengurus Pondok Pesantren dan donatur Pondok Pesantren Darul Hijrah yang telah mengorbankan hartanya, dirinya, waktunya, pikirnya hingga terwujud apa yang diinginkannya. Bagaimana lahirnya anak-anak Hafiz dai untuk memperjuangkan agama Allah SWT, dan kesan kami cukup bangga dengan adanya Pondok Pesantren Darul Hijrah. Kami dulunya karena ada dakwah
Karena adanya orang yang mengajak-ajak bagaimana untuk islah diri 3 hari, 40 hari, ada 4 bulan. Dari inilah kami kenal bagaimana saudara-saudara kami yang mempunyai anak-anak yang menghafal Quran 30 juz, sedangkan kami orang tua karena tidak ada usaha dakwah ini, dengan usaha dakwah inilah kami belajar membaca Quran lagi. Banyak bapak-bapak, saudara-saudara kami yang masih memperbaiki bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah SWT. Sebagai orang tua, kami cukup bangga dengan adanya pikir risau Ustaz, Buya, ulama-ulama, bagaimana adanya dai-dai yang mempunyai ilmu, hafiz dan alim. Dulu kami sebagai orang tua dakwah baca hadis dibilang ayat, ayat dibilang hadis, malah kami kena tegur. Kami cukup bangga dengan adanya anak-anak generasi kami. Mungkin dulunya aneh ketika dilihat orang pakai sorban, pakai gamis, sesat dibilang orang. Ada juga zaman bercerita sama saya, awal hidup usaha dakwah ini dia dulu jauh dari Allah, jauh dari masjid, dalam hijrah, banyak perubahan. Mungkin kami orang tua banyak yang jauh kurang ilmu agama. Dengannya adanya anak kami di pondok, dia pulang, dia mengingatkan orang tuanya, dia mengingatkan ibunya. Inilah cukup bangga kami. Dan pesan kami kepada saksi jalan-jalan ulama akhir zaman ini, karena kalian bisa begini karena pengorbanan orang tua kamu kalian dengan mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Ini cukup banyak rintangan yang dirasakan oleh orang tuanya yang perempuan, ditinggal suaminya, saudaranya marah, orang kampungnya marah. Sekarang ini kalianlah yang akan melanjutkan dakwah ini dengan ilmu yang kalian tuntut, yang diarahkan oleh ulama-ulama pondok pesantren yang pikirnya bagaimana mengeluarkan alim-alim dakwah. Ada yang kurang setahun, 4 bulan. Inilah buktinya dakwah. Dengan dakwah ini, zaman dulu orang kafir karena dakwah dibuat oleh Rasulullah, orang kafir banyak masuk Islam, anak-anaknya berjuang agama Islam. Sekarang dakwah ditinggalkan, orang Islam banyak yang tidak mengamalkan agama Islam.
kami mewakili seluruh orang tua santri minta maaf kepada Buya Firman beserta jajarannya, kepada Ustaz Suwandi beserta jajarannya. Mungkin di antara kami banyak watak yang berbeda-beda. Mungkin ada kata-kata kami yang menyakiti hati beliau, padahal benar-benarnya kami tidak bisa mendidik anak kami seperti yang kami inginkan seperti ini. Tapi beliau mendidik dengan sabar, banyak ujian, banyak cobaan, tapi dia santai, bisa melihatkan ketenangan. Inilah cukup bangga dari kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Karena yang enam datang dari Allah. Dalam salah kelemahan kami yang menyampaikan. Mari kita tutup dengan doa pada majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak orang tua daripada Muhammad Daud. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya kita mintakan kepada salah satu dari saudara tahfiz untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama berada di Ma'had Al-Hijrah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara kami Zafrizal Fajr Al-Hafiz. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtar man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya ma dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu barikuka alladzi bika ya musyaffa'u ghassana wa habana. Ma'a alikal athhari ma'adini sirrikal asma'u fahum subulun najati imana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Nurullah, labbaika ya Habibullah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabil akramin wa ahli baitihi at-tahirin wa azwajil tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa kata-kata yang mewakili para wisudawan pada hari ini. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatiz dan asatizah, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, mudir Ma'had Darul Hijrah, yang kami muliakan Buya sebagai pengurus Ma'had Darul Hijrah Indarung, yang kami muliakan pengurus Masjid Al-Khair beserta jajarannya, yang kami muliakan Ketua Panitia Pelaksanaan Wisuda, yang kami muliakan Ketua Yayasan Syekh Yasin Al-Fadani beserta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Wabil khusus teman-teman seperjuangan yang kami sayangi, santriwan dan santriwati, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beberapa tahun yang lalu ada di antara orang tua kami yang pernah mendengarkan sebuah hadis dari sang baginda
Nurul Ain Jadal Husain di dalam sabdanya yang mulia pernah berkata, An Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fi ulbisa walida tajan yawmal qiyamah dawu ahsan min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama zannukum billadhi 'amila bihadza. Diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, kelak pada hari kiamat kedua orang tuanya akan dipasangkan mahkota yang sinarnya lebih indah dari sinar matahari yang ada di rumah dunia, jika matahari itu berada di dalam rumah kalian. Jika ini adalah pahala yang diberikan kepada orang tuanya yang anaknya menghafal Al-Quran, bagaimana kira-kiranya menurut kalian mengenai orang yang mengamalkannya? Sebuah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada orang tuanya yang anaknya menghafal Al-Quran Al-Karim, dan Allah malu mengazab orang tua yang padahal anaknya menghafal Al-Quran. Maka dengan motivasi hadis tersebut, mereka memilihkan pendidikan agama bagi kami dengan satu harapan agar kami selalu menyertakan nama mereka di setiap doa munajat kami di hadapan Ilahi. Tak kala mereka telah berpulang ke alam barzah, dan sekarang terpenuhi sudah keinginan yang mereka cita-citakan bertahun-tahun, yaitu menjadikan kami sebagai penghafal Al-Quran, penjaga nubuwah. Di hari ini, di mana kami dipasangkan jubah kebesaran sebagai lambang ilmu yang dikembangkan kepada kami, dan kini fajar yang ditunggu-tunggu telah terbit di ufuk, menyemburatkan kegemilawannya, cahayanya yang keemasan menerangi gelapnya malam dengan benderanya siang. Bersama dengan itu, kami hamburkan segala pujian kehadiran Ilahi atas kemurahannya kepada kami di hari ini, sehingga kami bisa melihat rona kebahagiaan dan kegembiraan memancar di wajah orang tua kami yang tercinta, sehingga kami dapat melihat air mata haru mengalir indah di kelopak mata mereka. Dan di sini kami dapat merasakan lesir kebanggaan memenuhi dada-dada mereka. Dan sekarang kami bisa melihat raut wajah mereka yang dulu bercahaya, gagah dan merona, dan sekarang terlihat lelah dan letih dan keriput di wajah mereka. Semoga hari ini bisa sedikit terbayarkan lelah dan letih mereka. Selama ini, sekarang ingin kami katakan, Ya Allah, buat ridholah kedua orang tua kami, Ya Allah. Ya Allah, putihkanlah wajah kedua orang tua kami, Ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang telah pergi, Ya Allah. Kekalkanlah kebahagiaan ini hingga kami bertemu denganmu, Ya Allah. Wahai Allah, sebagaimana hari ini Engkau anugerahkan rasa bahagia dan bangga di hati-hati mereka di dunia, maka izinkanlah kami untuk membuat mereka bahagia dan bangga di akhirat, Ya Allah. Kelak dengan memakaikan pakaian kemuliaan kepada mereka yang sinarnya lebih terang dari sinar matahari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami mohon izin untuk menyampaikan terima kasih kami kepada orang-orang yang berandil besar di dalam perjuangan kami. Terima kasih jazakumullah khairal jaza kami ucapkan kepada kedua orang tua kami yang telah memilihkan Al-Quran sebagai masa depan kami, yang telah merelakan kami pergi untuk belajar agama. Betapa sulit untuk merendahkan kesedihan karena berpisah dengan mereka. Namun kami tahu kesedihan mereka jauh lebih hebat lagi. Ketika di pondok kami hari-hari belajar dengan kesungguhan, namun kami tahu kesungguhan mereka jauh lebih besar. Ketika kami sebut nama-nama mereka di dalam doa dan mimpi-mimpi kami tahu lantunan indah dari doa mereka tak pernah henti mengalir untuk kami. Terima kasih kepada Ibu atas setiap tegukan air susu yang Engkau berikan, atas setiap suapan yang Engkau suapkan. Terima kasih atas setiap curahan kasih dan sayang yang Engkau berikan. Terima kasih atas setiap dekapan yang mampu mengusir kekhawatiran kami, atas setiap belehan dan senyuman-Mu yang mampu mengusir kegundahan dan risau
kasih atas seluruh perhatianmu demi menjaga kami. Terima kasih atas keteguhanmu memegang prinsip ketika mendidik kami. Meski engkau tegas tak bisa ditawar di hadapan kami tahu engkau telah berpengalaman tentang itu semua. Lebih tahu tentang pahit getirnya kehidupan, tak ingin kami merasakan itu semua. Terima kasih atas ketulusanmu mencari nafkah untuk kami. Engkau tak kenal lelah meski sengat dan mentari membakar kulitmu. Meski perlu mengalir deras di pelipis wajahmu, engkau tak peduli dan tetap tegar menjalani semua itu untuk kami, anak-anakmu. Kemudian kepada keluarga besar Ma'had Darul Hijrah, para asatidz, para dermawan, dan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi memberi dukungan dan motivasi kepada kami. Terkhusus kepada guru kami Al-Ustaz Iswandi Al-Fadani, sosok murabbi yang senantiasa memupuk kesempurnaan cinta kami kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hati-hati kami. Sosok yang begitu tabah dan sabar dalam mendidik kami. Dan juga kepada Buya Firman Abdul Rahman selaku orang tua kami di Ma'had Darul Hijrah yang telah mengajarkan kami arti dari semua ketegaran dan keteguhan dalam menempuh lika-liku perjuangan. Hadirin rahimakumullah, tanpa juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu karena begitu banyak hak kalian yang belum kami tunaikan, kepada guru-guru kami, kepada orang yang pernah bergaul dalam keseharian kami, terkhusus kepada teman-teman santri senasib seperjuangan. Sebagai seorang manusia tak lepas dari kehilapan, adakah canda yang berlebihan atau perkataan ringan yang tanpa disadari menyinggung halus perasaan hati. Maka pada kesempatan hari ini saya mewakili para wisudawan memohon kepada semua sudikah kiranya untuk mengikhlaskan dan melepas simpul-simpul yang mengganjal dalam hati. Meskipun kata maaf tak akan pernah mengembalikan apapun, karena dia hanyalah wajah dari pilunya. Menyesal dan tingginya harapan untuk dimaklumi. Hadirin sekalian, kami ingin menyampaikan kepada semua yang ada di sini, kepada semua yang menatap indahnya sinar matahari di hari ini, bahwasanya menuntut ilmu agama adalah perkara yang agung, sehingga malaikat-malaikat membentangkan sayap-sayapnya di telapak kaki para penghafal Al-Quran dan para pelajar agama, karena senang, karena ridho dengan apa yang mereka pelajari. Namun perjalanan tersebut menyimpan tantangan yang berliku untuk menitinya dibutuhkan pengorbanan. Sebagaimana seseorang yang ingin mendapatkan mutiara harus siap menyelam ganasnya gelombang lautan, dan tidaklah seseorang mampu berkorban kecuali diiringi dengan kesabaran, sabar menahan diri atas perkara-perkara yang tidak disukai. Kepada teman-teman dan saudara yang senasib seperjuangan, marilah kita saling memberi semangat dan saling mengingatkan, jangan pernah berputus asa ketika ujian rintangan datang bertubi-tubi. Teguhkan hati meraih prestasi. Ketika engkau jatuh, marilah bangkit makin lagi dan terus berusaha, karena orang yang berusaha tidak akan gagal, insyaallah. Orang gagal adalah orang yang ketika jatuh dan tidak bangkit lagi, ia akan berhenti dan menakutkan diri dengan kekecewaan. Hidup ini adalah pilihan, namun sebelum memilih, memutuskan pilihan, renungi dan pertimbangkan dengan seksama. Jangan sampai perihnya penyesalan membelenggu hati di kemudian hari. Bercita-citalah setinggi langit, sebagaimana kata-kata orang bijak, gantungkanlah cita-citamu di langit, sehingga walaupun jatuh di antara bintang-bintang. Sebagai kata terakhir, semoga Allah memberi taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua untuk tetap istiqomah dalam kebaikan dimanapun kita berada, dan semoga kita dikumpulkan di surganya yang di dalamnya tidak ada lagi kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada saudara kami Zafarizal Fajrul Al-Hafiz. Selanjutnya kita masuk kepada syarat terakhir, yaitu penutup nasihat dan doa dari guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Aswandi Al-Fadani. Pada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa safiyina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhal a'izza ahbabana fillah, hadanallahu wa iyyakum ala huda wa taqwa. Bapak Ibu yang kami hormati, segala puji ya Allah yang telah menetapkan hal-hal yang baik bagi kita pada hari ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair, kepada wali-wali santri yang telah menitipkan putra-putrinya di Ma'had Darul Hijrah untuk dikadar menjadi penghafal Al-Quran dan orang-orang yang mau menggunakan masa muda remaja, mengorbankan waktu bermain jauh dengan handphone dan semuanya demi mendalami Al-Quran, mendalami hadis baginda Rasulullah SAW dan setia dengan Nabi sampai akhir hayat insyaallah. Kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada para asatiz, para alumni yang telah bersedia mengajar kawan-kawannya di Ma'had Darul Hijrah. Sebetulnya para wisudawan yang kita lihat hari ini dan tahun-tahun sebelumnya itu satu pun tidak ada setoran Al-Quran yang saya. Semuanya dengan kawan-kawannya sendiri. InsyaAllah yang hadir pada hari ini yang telah diwisuda 9 orang, di antara mereka yang sudah mengajar 3 bulan, 4 bulan, baru seminggu. Di tangan mereka lah yang akan lahir nanti para hafiz Al-Quran lagi. Bapak Ibu yang mulia, ketika seseorang dengan Al-Quranul Karim, ketika seseorang dengan Al-Quranul Karim menghafal Al-Quranul Karim, lalu tidak punya kesiapan untuk mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, mengorbankan usia, mengorbankan keinginan, maka Al-Quran itu akan meninggalkannya. Kita lihat isyarat dari hadis yang dibacakan, man qara'a Al-Quran wa halla ma'ahalla wa harrama ma yuharrimu. Orang yang membaca Al-Quranul Karim, orang-orang menafsirkan terjemahnya ada orang menghafal, orang menghafal Al-Quranul Karim, tapi digunakan bahasa qara'a, membaca. Maknanya dengan menghafal Al-Quran, tujuan intinya adalah membaca. Setelah menghafal Al-Quran, tujuan intinya adalah juga membaca. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Khairukum itu maknanya terbaik, sangat baik. Tidak ada lagi yang baik di atasnya. Nabi yang katakan, Allah yang merintahkan, melalui lidah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik itu adalah orang belajar Quran dan mengajarkannya. Kalau hanya belajar Al-Quran tidak mengajarkan,
ini harapan susah jadi orang baik. Bahkan setelah jadi orang baik, bisa-bisa jadi orang gak baik lagi. Karena Allah gandengkan dengan at-taqwa, belajar dan mengajar. Artinya setelah antum memilih menjadi seorang hafiz, maka tidak ada lagi waktu antum untuk bisnis. Ketika antum telah memilih jalan hidup untuk menjadi hafal Al-Quran, tidak ada waktu lagi untuk duniawi. Ketika antum telah menentukan jalan hidup menjadi hafal Al-Quran, berarti tidak ada waktu lagi untuk berhura-hura. Berikan permainan kepada yang lain, berikan bisnis kepada yang lain, berikan dunia kepada yang lain. Tetaplah teguh dengan sabda baginda Rasul, orang terbaik. Walaupun orang di sekitar antum tidak melihat yang menghafal dan belajar Al-Quran itu terbaik, tidak ada masalah. Keluarga tidak melihat kita terbaik, tetangga tidak mengakui kita orang terbaik, masyarakat tidak mengakui kita orang terbaik, bahkan kedua orang tua sendiri pun tidak mengakui kita orang terbaik. Pengakuan itu datang dari Allah dan Rasulnya. Mungkin hari ini pengakuan itu tidak ada artinya, tapi ketika di akhirat kelak semua orang akan mengakuinya. Ketika dihadirkan kedua orang tua menghafal Al-Quran di hadapan seluruh makhluk Allah, datanglah Allah pakaikan, Allah yang memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota yang cahayanya lebih terang daripada sinar matahari yang ada dalam rumah. Matahari hari ini di luar rumah, ribuan kilometer dari kita. Cahayanya pada siang hari ini tidak menutup satu pun dari pandangan mata. Bayangkan kalau matahari itu kita diturunkan dan dimasukkan di masjid ini, bagaimana terang sinarnya. Sinar matahari itu tidak ada apa-apanya dengan mahkota yang akan Allah pasangkan kepada kedua orang tua pada hari kiamat. Hari ini hanya mahkota simbolis, tidak bernilai. Tapi ingat pada satu saat di akhirat kelak, itulah janji Allah dan Rasul. Maka bagi para orang tua yang berhadir pada siang hari ini, waktu dekat, bantu dengan doa di rumah, bantu dengan mengirimkan uang jajan yang halal, bantu dengan mengirimkan uang-uang yang diambil dengan cara yang bersih, supaya dimakan oleh anak-anak kita dan mudah menghafal Al-Quran. Bantu mereka dengan doa-doa Bapak Ibu di tengah malam. Siapkan 2 rakaat setiap malam untuk anak yang menghafal Al-Quran. Siapkan Yasin setiap pagi untuk anak yang menghafal Al-Quran. Kalau punya kemampuan, siapkan sedekah setiap hari untuk anak yang menghafal Al-Quran. Walaupun itu 5.000 rupiah, 5.000 rupiah yang masukkan kotak infak di masjid. Sesi salat subuh, bertawassul, ya Allah, jadikan anak saya sekolah, jadikan anak saya menghafal Al-Quran. Ada orang minta bantu, kita bantu. Kita bertawassul, ya Allah, saya peruntukkan bantuan yang saya berikan kepada sekolah supaya anak saya menghafal Al-Quran. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pada hari ini perayaan wisuda yang kita lakukan tidak semeriah perayaan wisuda yang mengambil gelar-gelar keduniaan, tidak mengeluarkan uang yang sebanyak mengambil gelar-gelar keduniaan. Tapi ketahuilah bahwasanya wisuda penghafal Al-Quran adalah wisuda yang terbaik di seluruh dunia. Bahkan di akhirat kelak, wisuda yang diakui oleh Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban kepada Bapak Ibu untuk menjaga Al-Quran di dalam dada mereka sangat perlu untuk dijaga. Dan perkara yang sangat beruntung bagi menghafal Al-Quran, selesai dia menghafal Al-Quran, dia bisa kembali kepada Allah dengan hafalan Al-Qurannya. Jadi Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kemarin kita sampaikan ketika mereka membaca Al-Quran 30 juz dalam satu majelis, ada menempuh waktu 6 jam, 7 jam. Itu adalah ujian 2 terakhir mereka. Ujian terakhirnya adalah bagaimana selalu dengan Al-Quran, senang mengajarkan Al-Quran kepada kawan-kawan. Itulah salah satu tujuan kenapa kita minta
para wisudawan untuk mengabdi minimal 1 tahun. Dan tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Saya tidak memiliki ijazah yang asli di dalam map yang terterima. Di situ cuma ada foto ijazah. Nah, nanti antum akan ambil pada tanggal yang telah ditulis di sampingnya dengan 9 syarat yang telah ditulis di bawahnya. Mengajar selama 1 tahun di Darul Hijrah, tidak terlibat dengan Android, tidak terlibat keluar tanpa izin, tidak ada persekongkolan dengan kelas santri dalam melanggar aturan. Kemudian hal-hal yang lainnya. Tujuan saya adalah supaya antum ke depan menjadi betul-betul seseorang orang yang baik dalam belajar dan orang baik dalam mengajar. Dan sampai antum menjadi guru-guru Al-Quran, tapi dalam waktu yang sama tidak menghargai Al-Quran itu sendiri. Antum jadi orang-orang Al-Quran, tapi dalam waktu yang sama antum menghinakan Al-Quran itu sendiri. Rubba min qarijil Quran Al-Quran yal'anu. Banyak dari penghafal Al-Quran, Al-Quran menutup sisi-sisi kehidupannya. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi musuh kita di akhirat kelak. Hari ini ketika Quran sudah rela, sudah senang bersemayam dalam hati antum, maka banggalah sehingga Al-Quran itu akan membela di akhirat kelak, menjadi teman di dalam kubur, menjadi penolong melewati sirat, dan menjadi hadiah yang berharga yang antum berikan kepada kedua orang tua nanti di akhirat kelak. Hari ini mungkin tidak dilihat materi daripada penghafal Al-Quran, daripada ustaz, daripada asatidz yang bisa diberikan kepada kedua orang tuanya. Mungkin banyak orang-orang lain yang bisa memberikan materi kepada kedua orang tuanya ketika sudah punya usaha. Tapi ketahuilah, materi itu hanya sementara. Kebanggaan pada hari ini, orang-orang mengakui anak saya sudah sukses kalau sampai anaknya bisa membelikan TV yang besar di usia 2 orang tuanya. Ini Pak, TV saya beli. Bapak cukup telepon minta uang berapa saja, duduk santai di ruang tamu sambil menonton berita. Insya Allah akan memberikan pembelaan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat bapak ibu mesti mempertahankan mereka menjadi hafiz sampai menutup usia mereka. Caranya tidak lain adalah dengan melanjutkan pendidikan agama, memahami Al-Quran, memahami hukum, memahami hadis. Hidup mereka hanya untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, satu pun tidak ada yang mengecewakan Rasulullah. Kalau sekiranya orang-orang yang mengenal agama, orang-orang yang belajar agama, orang-orang yang mengatakan mereka orang Al-Qur'ani, pecinta-pecinta Rasul, tapi apabila sisi-sisi kehidupannya, ujung jari pada ujung rambutnya, ada hal yang mengecewakan baginda Nabi, maka ucapan itu perlu diperiksa kembali. Kita pastikan pada saat di Darul Hijrah, wisudawan, alumni, jangan sampai antum mengecewakan Rasulullah, jangan sampai antum mengecewakan Sayyidina Muhammad, jangan sampai antum mengecewakan Al-Quran. Al-Quran sudah ridha, antum menangis meminta dia untuk bersemayam dalam hati antum, dan dia telah bersedia. Jangan kecewakan Al-Quran. Jadilah menjadi orang-orang Al-Quran, mulai dari sejak antum menghafal Al-Quran sampai akhir hayat. Katakan kepada Al-Quran, saya hidup hanya untukmu. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada anak-anak cucu antum, orang-orang yang alim, orang-orang yang mendoakan, orang-orang yang menjadi pelipur mata di akhirat kelak, yang bisa menyejukkan mata-mata orang tuanya, membanggakan orang tuanya di akhirat kelak, bahkan memberikan jaminan 10 keluarganya yang wajib neraka untuk diselamatkan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan tiket 10 tiket surga kepada keluarga. Hafiz Al-Quran memberikan 10 tiket surga kepada keluarga. Banggalah orang-orang yang hadinya hafal Al-Quran.
yang kakaknya hafal Al-Quran, yang anaknya hafal Al-Quran, antum telah mendapatkan satu tiket ke surga. Bukan tiket keliling dunia, bukan tiket ke Eropa, tapi tiket masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cita-cita terakhir bagi seorang muslim, menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang memuliakan, bahasanya pendidikan tahfiz itu adalah pendidikan awal menjadi seorang ulama rabbani. Maka berikan motivasi kepada anak-anak kita untuk mendalami hukum Islam, memahami makna Al-Quran, fikih, hadis, tasawuf dan semuanya. Jadi komplit dalam satu diri semua cabang-cabang ilmu, sehingga bisa menyelesaikan masalah umat nantinya. Mereka sekarang adalah anak bapak, tapi mereka jadikan milik umat. Milik umat. Mereka berbuat hanya untuk umat, dan bapak akan mendapatkan pahala yang besar nanti di akhirat kelak. Pahala yang tidak diduga. Dan sebuah yang dikatakan, ya Allah, bagaimana saya mendapatkan posisi yang seperti ini? Bagaimana saya mendapatkan posisi seperti ini? Maka Allah katakan, listighfari waladika, itu karena istighfar anakmu kepadamu. Orang tua, sebagian orang tua kaget di akhirat kelak karena pahalanya yang begitu banyak. Dia merasa tidak beramal, tapi pahalanya banyak. Allah menjawab, itu berkat dari anakmu. Kami berikan himbauan kepada calon wisudawan tahun depan yang hari ini sudah selesai sumur 30 juz, yang sudah 25 juz, 27 juz. Kalian kuatkan tekad, minta doa kepada orang tua, bakti kepada orang tua selama liburan, sehingga bisa menjadi wisudawan tahun depan. Jadikan hidup antum hanya untuk satu hal, membanggakan orang tua. Kalau antum bisa membanggakan orang tua, hidup antum akan diberikan kemudahan oleh Allah, insyaallah. Berikan semangat, semangat yang kuat untuk Al-Quran, semangat yang kuat untuk belajar agama, semangat yang kuat untuk Sayyidina Rasulullah SAW. Harapan kita adalah ketika pulang ke akhirat, Nabi mau mengakui kita sebagai umatnya. Itu saja. Ketika kita pulang ke akhirat kelak, Nabi mau membawa kita di bawah payung perlindungannya. Ketika kita pulang ke akhirat kelak, Nabi bersedia memberi minum kita dari telaganya. Itu cuma satu harapan kita untuk semua ini. Menghafal Al-Quran, belajar, mengajar dengan satu tujuan, membuat senang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Terima kasih sebesar-besarnya kepada wali santri yang telah terlibat membantu.